Tugas dan perkembangan psikis, kognitif, sosial, moral, spiritual remaja awal, remaja madya, remaja akhir, dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang pertama yaitu remaja awal. Remaja awal adalah fase perkembangan individu yang terjadi pada rentang usia sekitar 10 hingga 14 tahun. Ini adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa remaja yang lebih matang. Remaja awal ditandai oleh perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang signifikan. Selama periode ini, remaja awal mengalami percepatan pertumbuhan fisik dengan perubahan pada tinggi badan, berat badan, dan perkembangan seksual sekunder. Mereka juga mengalami perubahan hormonal yang kuat dan dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi mereka. Dalam hal perkembangan kognitif, remaja awal mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis yang lebih kompleks. Mereka dapat mengenali perspektif orang lain, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah yang lebih kompleks. Yang kedua, perkembangan psikis. Perkembangan psikis pada remaja awal yang umumnya terjadi pada rentang usia 10 hingga 14 tahun ditandai oleh perubahan signifikan dalam hal fisik dan emosional. Beberapa aspek penting dari perkembangan psikis pada remaja awal meliputi yang pertama perubahan fisik, perkembangan hormonal, identitas diri, hubungan sosial, kemandirian, dan kesadaran seksual. Kemudian perkembangan kognitif pada remaja awal yang melibatkan perubahan signifikan dalam cara remaja memproses informasi, berpikir, dan memahami dunia di sekitar mereka. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan kognitif pada remaja awal. Yang pertama berpikir abstrak, pemecahan masalah, pikiran kritis, kesadaran diri, pemikiran hipotesis atau deduktif, dan pengembangan konsep diri. Kemudian perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada remaja awal melibatkan perubahan dalam hubungan dan interaksi sosial, pengembangan identitas sosial, serta pemahaman tentang norma dan nilai-nilai sosial. Ada beberapa aspek perkembangan sosial pada remaja awal yaitu yang pertama hubungan teman sebaya, identitas sosial, peran gender, pengaruh media sosial, kemandirian, dan konflik dan negosiasi. Kemudian perkembangan moral pada remaja awal yang melibatkan perubahan dalam pemahaman tentang moralitas, nilai-nilai, dan penilaian mereka terhadap tindakan yang benar dan salah. Ada beberapa aspek perkembangan moral pada remaja awal yaitu moralitas konvensional, pertimbangan etika, identitas dengan nilai, empati dan perspektif, dan pemikiran moral yang abstrak. Selanjutnya, perkembangan spiritual yang pada remaja awal yang melibatkan eksplorasi dan pemahaman tentang dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Ini melibatkan pertanyaan tentang tujuan hidup, makna eksistensial, nilai-nilai yang mendalam, dan hubungan mereka dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Ada beberapa aspek perkembangan spiritual yang meliputi eksplorasi, identifikasi nilai spiritual, pencarian makna, refleksi, dan keterhubungan, serta praktik spiritual. Selanjutnya, remaja madya. Remaja madya adalah fase perkembangan individu yang terjadi pada rentang usia sekitar 15 hingga 17 tahun. Ini adalah masa transisi antara remaja awal dan remaja akhir. Pada periode ini, remaja mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Dalam hal perkembangan fisik, remaja madya umumnya telah mencapai pertumbuhan fisik yang lebih stabil. Perkembangan fisik dewasa dan biasanya memiliki tinggi dan berat badan yang hampir mencapai puncaknya. Perkembangan kognitif pada masa remaja madya melibatkan perkembangan pemikiran yang lebih kompleks dan mampu berpikir secara lebih abstrak. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir hipotesis deduktif, yaitu kemampuan untuk membuat teori dan membuat prediksi berdasarkan pemikiran logis. Kemampuan mereka untuk memahami perspektif orang lain dan melihat dunia dalam nuansa yang lebih indah atau lebih kompleks juga semakin berkembang. Perkembangan emosional pada remaja madya ditandai dengan pertumbuhan dalam memahami emosi mereka sendiri dan emosi orang lain. Kemudian perkembangan psikis pada remaja madya yang melibatkan perubahan yang signifikan dalam pemikiran emosi dan identitas individu. Berikut beberapa aspek perkembangan psikis pada remaja madya yaitu pemikiran abstrak, identitas diri, perubahan emosi, kemampuan empati, dan kemampuan mengelola konflik. Kemudian perkembangan kognitif pada remaja madya. Pada tahap ini, remaja madya mengalami perkembangan kognitif yang signifikan. Mereka mampu berpikir secara lebih abstrak,
menggunakan pemikiran logis dan deduktif, serta mengembangkan kemampuan untuk memahami gagasan yang lebih kompleks. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran moral, dan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Lanjut, perkembangan sosial. Remaja madya mengalami perubahan dalam hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Mereka mulai membentuk identitas sosial yang lebih stabil dan memperluas lingkaran sosial mereka. Teman sebaya tetap penting, tetapi remaja madya juga mulai membangun hubungan dengan kelompok yang lebih luas, seperti klub, organisasi, atau komunitas. Mereka juga lebih sadar akan peran gender dan ekspektasi sosial yang terkait dengan peran gender. Selanjutnya, perkembangan moral remaja madya, di mana remaja madya mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang nilai-nilai moral dan etika. Mereka dapat mempertimbangkan sudut pandang moral yang berbeda dan memahami bahwa nilai-nilai moral tidak selalu mutlak. Mereka juga mulai mempertimbangkan implikasi moral dalam keputusan dan tindakan mereka, serta mungkin mulai mengembangkan sikap altruistik dan empati yang lebih mendalam. Kemudian, perkembangan spiritual remaja madya. Pada tahap ini, remaja madya juga mengalami perkembangan spiritual yang lebih dalam. Mereka mulai merenungkan tujuan hidup, pencarian makna, dan konsep-konsep spiritual yang lebih kompleks. Remaja madya juga mengembangkan keyakinan religius atau filosofis yang lebih matang, menjalankan praktik spiritual yang relevan bagi mereka, dan merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Perkembangan kognitif, sosial, moral, dan spiritual pada remaja madya penting dalam membentuk identitas, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai, dan mengembangkan kedewasaan individu. Proses ini membutuhkan dukungan dan bimbingan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar untuk memfasilitasi perkembangan yang sehat dan positif pada semua aspek tersebut. Selanjutnya adalah remaja akhir. Remaja akhir juga dikenal sebagai dewasa muda, di mana pada fase ini terjadi fase perkembangan individu yang terjadi pada rentang usia sekitar 18 hingga 25 tahun. Ini adalah masa transisi antara masa remaja dan dewasa yang lebih matang. Pada periode ini, remaja mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Dalam hal perkembangan fisik, remaja akhir umumnya telah mencapai pertumbuhan fisik yang stabil dan mencapai kedewasaan fisik. Mereka telah mencapai puncak pertumbuhan tinggi dan berat badan, dan fitur fisik mereka telah matang. Meskipun beberapa perubahan fisik mungkin terjadi, mereka umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan masa remaja awal dan madya. Perkembangan kognitif pada remaja akhir melibatkan kemampuan berpikir yang lebih abstrak, logis, dan analitis. Mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep kompleks yang dapat mempertimbangkan perspektif yang berbeda secara lebih terorganisir. Kemampuan untuk merencanakan, mengambil keputusan yang rasional, dan mengelola waktu dan sumber daya juga semakin matang. Kemudian, perkembangan psikis remaja akhir yang melibatkan perubahan dan penyesuaian dalam berbagai aspek psikologis individu saat mereka memasuki tahap dewasa yang lebih matang. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan psikis pada remaja akhir. Yang pertama ada identitas dewasa, perkembangan pemikiran, stabilitas emosi, hubungan intim, pemahaman mandiri, dan perencanaan masa depan. Perkembangan sosial remaja akhir yang mengalami perubahan dalam hubungan sosial mereka. Mereka mulai membentuk hubungan interpersonal yang lebih intim dan mendalam, termasuk hubungan romantis. Mereka juga mulai mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih mandiri, mengembangkan keterampilan sosial yang lebih matang, dan memperluas jaringan sosial mereka. Mereka juga mulai mengembangkan identitas diri yang lebih stabil dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Selanjutnya, perkembangan moral remaja akhir. Pada tahap ini, remaja akhir memiliki pemahaman moral yang lebih matang. Mereka mampu mempertimbangkan konsekuensi moral dalam keputusan dan tindakan mereka dengan lebih baik. Mereka dapat mengaplikasikan prinsip moral yang lebih kompleks dan dapat mempertimbangkan konteks sosial budaya dan etika dalam penilaian mereka.
Mereka juga dapat mengembangkan sikap yang lebih berempati dan altruistik terhadap orang lain. Kemudian perkembangan spiritual remaja akhir. Remaja akhir juga dapat mengalami perkembangan spiritual yang lebih dalam. Mereka mulai mempertanyakan makna hidup, menggali nilai-nilai dan keyakinan yang lebih dalam, dan menjalankan praktis spiritual yang relevan bagi mereka. Mereka mungkin mengembangkan pemahaman yang lebih matang tentang berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dan mencari makna yang lebih mendalam dalam pengalaman hidup mereka. Perkembangan kognitif, sosial, moral, dan spiritual pada remaja akhir merupakan tahap penting dalam pembentukan identitas untuk mendapatkan dukungan, bimbingan, dan kesempatan untuk eksplorasi diri yang lebih dalam agar dapat mengembangkan kematangan dan pengembangan diri yang sehat dalam semua aspek tersebut. Selanjutnya beralih ke tahap dewasa. Yang pertama ada dewasa awal yang dikenal sebagai masa dewasa awal atau emerging adulthood. Adalah periode antara akhir remaja dan awal 30-an. Ini adalah tahap transisi yang ditandai dengan eksplorasi identitas, perubahan yang signifikan dalam tanggung jawab dan kemandirian, serta pergeseran fokus dari eksplorasi ke stabilisasi. Dewasa awal seringkali ditandai oleh keputusan penting dalam pendidikan karir, perkawinan, dan pembentukan hubungan intim. Individu dalam dewasa awal masih dalam proses membentuk identitas mereka dan menyesuaikan diri dengan peran dewasa yang lebih mandiri. Kemudian perkembangan psikis yang terjadi pada tahap dewasa awal. Pada tahap dewasa awal, individu mengalami perubahan dalam stabilitas emosional, perkembangan identitas pribadi, dan pemahaman diri yang lebih matang. Mereka dapat mengalami tantangan dalam mengatasi konflik identitas dan menemukan jati diri mereka. Selama tahap ini, individu juga dapat mengalami perubahan emosional dan perubahan pola tidur yang terkait dengan tuntutan kehidupan dewasa awal. Kemudian perkembangan kognitif pada dewasa awal yang melibatkan kemampuan berpikir yang kritis dan abstrak juga lebih matang. Individu mampu mengambil perspektif orang lain, mempertimbangkan konsekuensi tindakan, dan membuat keputusan yang lebih kompleks. Mereka juga mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka dan dunia sekitar, serta memperluas wawasan kognitif mereka. Lanjut perkembangan sosial pada tahap dewasa awal. Pada tahap ini, individu mulai membentuk hubungan yang lebih intim dan mendalam dengan pasangan, teman sebaya, dan masyarakat. Mereka mengembangkan keterampilan sosial yang lebih matang, seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan mampu memberikan jaringan sosial yang sehat. Individu juga menghadapi tugas perkembangan seperti menentukan jati diri sosial, menjaga hubungan yang bermakna, dan menjalani peran sosial yang diharapkan. Selanjutnya, perkembangan moral pada dewasa awal, yang melibatkan pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip moral yang lebih kompleks. Individu mulai mempertimbangkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab mereka terhadap orang lain dan masyarakat. Mereka juga mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi moral dan pertimbangan implikasi etis dalam kehidupan mereka. Lanjut, perkembangan spiritual pada tahap dewasa awal, di mana individu mulai menjalani pencarian makna dan mengembangkan dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Mereka dapat menjelajahi keyakinan religius, filosofi hidup, dan mencari makna yang lebih dalam pengalaman mereka. Pada tahap ini, individu dapat mengalami pertumbuhan spiritual yang lebih mendalam dan mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Selanjutnya ada tahap dewasa madya. Dewasa madya adalah tahap perkembangan individu yang terjadi setelah dewasa awal dan sebelum memasuki tahap dewasa lanjut. Rentang usia untuk dewasa madya tidak memiliki batasan yang jelas, namun umumnya berkisar antara 40 hingga 65 tahun. Dewasa madya ditandai oleh perubahan dan transisi dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, sosial, emosional, maupun psikologis. Beberapa ciri khas dari dewasa madya meliputi stabilitas dan pertumbuhan karir, perubahan fisik, transisi keluarga dan peran, penyimbangan hidup, dan perkembangan diri dan refleksi. Kemudian, perkembangan psikis yang terjadi pada tahap dewasa madya. Individu mungkin mengalami perubahan emosional dan psikologis. Mereka mungkin menghadapi tantangan seperti menangani stres, mengatasi perasaan cemas, menjaga keseimbangan emosi, dan menghadapi perubahan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Lanjut, perkembangan kognitif pada tahap dewasa madya. Pada tahap ini umumnya mencapai kematangan kognitif yang lebih stabil. Mereka memiliki kemampuan berpikir logis dan abstrak yang lebih baik.
kemampuan mengambil keputusan yang lebih matang, dan kemampuan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Mereka juga dapat memiliki kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan memiliki pemikiran yang lebih kompleks. Kemudian perbedaan sosial. Pada tahap dewasa madya seringkali ditandai dengan perubahan dalam hubungan sosial. Individu mungkin mengalami perubahan dalam dinamika keluarga, menjalani peran sebagai pasangan atau orang tua, dan membangun hubungan yang lebih matang dan saling mendukung dengan teman, dengan rekan kerja, dan komunitas. Mereka juga mungkin mengalami perubahan dalam lingkungan sosial mereka seiring dengan perubahan peran dan tanggung jawab. Selanjutnya, perkembangan moral. Pada tahap dewasa madya, individu dapat mengalami perkembangan moral yang lebih matang. Mereka mengembangkan nilai-nilai moral yang lebih mapan, memiliki pemahaman yang lebih kompleks tentang etika, dan mampu mempertimbangkan konsekuensi etis dalam pengambilan keputusan. Mereka juga mungkin lebih mampu mengambil posisi moral yang tegas dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perkembangan spiritual pada masa dewasa madya. Dewasa madya juga dapat menjadi waktu ketika individu mulai mencapai makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Mereka mungkin mengembangkan pemahaman spiritual yang lebih dalam, menjalani proses pencarian dan eksplorasi nilai-nilai spiritual, dan memperdalam hubungan dengan diri sendiri dan yang lebih tinggi secara spiritual. Perkembangan psikis, kognitif, sosial, moral, dan spiritual pada dewasa madya merupakan proses yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan individu itu sendiri. Setiap individu dapat mengalami perkembangan yang unik sesuai dengan pengalaman, nilai-nilai, dan lingkungan mereka. Nah, selanjutnya adalah masa dewasa akhir. Dewasa akhir disebut juga penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua, atau dalam istilah lain disebut seneskin. Perubahan ini dialami dengan berubahnya fisik dan juga psikis pada seseorang. Kemudian, perkembangan psikis pada tahap dewasa akhir. Individu mungkin mengalami perubahan psikis seperti perubahan suasana hati, peningkatan ketergantungan pada orang lain, dan penurunan kekuatan fisik. Mereka juga mungkin menghadapi perubahan dalam pola tidur dan gangguan kesehatan mental tertentu yang terkait dengan penuaan. Kemudian, perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir. Meskipun kemampuan kognitif mereka cenderung tetap stabil pada dewasa akhir, beberapa perubahan dapat terjadi. Individu mungkin mengalami penurunan dalam kecepatan pemrosesan informasi, memori jangka pendek yang lebih lemah, atau kesulitan dalam pemecahan masalah kompleks. Namun, kemampuan penyelesaian masalah praktis dan pengalaman seumur hidup yang kaya dapat menjadi keuntungan. Selanjutnya, perkembangan sosial pada dewasa akhir. Dewasa akhir seringkali melibatkan perubahan dalam lingkungan sosial dan hubungan interpersonal. Individu mungkin mengalami perubahan dalam hubungan keluarga seperti menjadi kakek atau nenek, atau kehilangan pasangan hidup. Mereka juga dapat mengalami perubahan dalam jaringan sosial dan partisipasi dalam aktivitas sosial. Selanjutnya, perkembangan moral pada tahap dewasa akhir. Pada tahap ini, individu dewasa akhir dapat mengalami pertumbuhan moral yang lebih dalam. Mereka mungkin mengembangkan pemahaman yang lebih matang tentang etika dan nilai-nilai, serta menghadapi pertanyaan-pertanyaan etis yang kompleks terkait dengan situasi kehidupan yang baru. Perkembangan moral pada tahap ini seringkali didasarkan pada pengalaman hidup dan refleksi atau nilai-nilai yang dianut selama sepanjang hidupnya. Dan yang terakhir adalah perkembangan spiritual pada tahap dewasa akhir. Dewasa akhir menjadi tahap di mana individu semakin mencari makna dan pertumbuhan spiritual. Mereka mungkin mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi, menjalani pencarian makna hidup, dan mengeksplorasi dimensi spiritual. Spiritualitas pada tahap ini dapat menjadi sumber kenyamanan, inspirasi, dan pemaknaan dalam menjalani masa tua.